Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-190, ayat yang ke-189 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang berbicara tentang Al-bir bisa diartikan surga. Al-bir hiya al-jannah atau al-bir jami'ul khair. Segala jenis kebaikan itu masuk dalam kategori bir. Kebaikan kalau diterjemahkan. Kemudian juga berbicara tentang haji. Waktu haji. Kemudian kebiasaan orang-orang kafir waktu itu, atau kebiasaan para sahabat, atau kebiasaan orang-orang kafir, yang mana ini adalah kebiasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu masih dilakukan oleh beberapa orang sahabat karena belum turun ayat, yaitu ketika mereka pulang dari safar atau berpergian. Kebiasaan yang terjadi pada orang-orang kafir waktu itu, apabila mereka pulang safar, baik safar dari haji atau safar yang lainnya, mereka memasuki rumah mereka melalui belakang, tidak melalui depan, melalui pintu depan. Jadi kalau mereka tinggal seperti orang-orang Badui itu tinggal dengan tenda-tenda, ya mereka lewat belakang tendanya. Tapi kalau mereka ahlul hadar, orang-orang kota yang rumahnya sudah permanen, ya mereka membobol temboknya atau menggunakan tangga. Kemudian Allah pada akhir ayat ini meminta atau menjelaskan kepada kita bahwasanya Anda kalau ingin mendapatkan keberuntungan al-falah fid dunya wal akhirah, maka tiada lain jalannya adalah dengan takwa. Yang mana takwa ini adalah hakikat iman, hakikatul iman, at-taqwa. Jadi jalan kebahagiaan, kesuksesan tiada lain adalah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Begitu gambaran singkat tentang ayat yang 189 dari surat Al-Baqarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi yas'alunaka 'anil ahillah. Sebelumnya perlu dijelaskan di sini sebab turun ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan diskusi antara dua orang sahabat berkaitan dengan bulan. Ahillah itu artinya bulan, hilal, ahillah, bulan. Jadi mereka bertanya, bahwasanya berdiskusi di antara keduanya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, keduanya bertanya, ma balul hilal yabdu daqiqan mislal khayti thumma yazid hatta yastadir. Jadi kenapa itu bulan dia kelihatan kecil dari awalnya bagaikan benang putih, kal khayt bagaikan benang, kemudian dia membesar yastadir sehingga dia berbentuk bundar, qamar, bulan purnama. Kemudian setelah itu mengecil kemudian hilang. Kenapa itu bulan tidak dalam satu keadaan saja, misalnya dalam keadaan besar saja, kemudian dalam keadaan kecil saja, enggak usah ada kecil, kemudian menjadi besar, kemudian menjadi kecil lagi. Kenapa harus ada itu? Begitu pertanyaan kira-kira yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini berkaitan dengan kejadian itu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bahwasanya bulan itu, ahillah itu adalah waktu bagi manusia. Linnas walil hajj, untuk haji juga. Jadi waktu bagi manusia, kehidupan manusia, misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, waktu untuk membayar hutang, bagian berhutang, kamu berhutang kepada saya tanggal sekian, bayar tanggal sekian, atau waktu puasa mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian waktu banyak. Kemudian khusus untuk haji. Jadi waktu untuk haji juga. Karena haji ini terbatas waktunya, tidak bisa dipindah-pindah. Sebagaimana perbuatan orang-orang kafir waktu itu memindah-mindah waktu haji sesuka hatinya, tergantung seleranya di antara bulan-bulan haji itu. Zulqaidah, kemudian Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi dia pindah-pindah itu. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini ada hal yang yang cukup mengherankan. Dan ini adalah suatu keagungan daripada uslub susunan Al-Quran, ayat Al-Quran, di mana para sahabat bertanya tentang bulan. Kenapa bulan itu mengecil, membesar, kemudian mengecil lagi? Tapi di sini Allah tidak menjawab secara ilmu perbintangan itu. Oh, terjadi begini, tapi tidak. Tapi Allah palingkan jawaban itu. Tidak menjawab itu. Yang dijawab oleh Allah dialihkan kepada hal yang lebih utama, yang lebih penting daripada itu, yaitu bahwasanya itu berkaitan tentang ibadah yang akan Anda tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah keunikan daripada uslub Al-Quran. Dalam istilah balaghah dikenal dengan uslubul hakim. Jadi suatu pertanyaan
ajukan, namun dijawab dengan jawaban yang lain yang lebih bagus, yang lebih utama daripada jawaban yang dikehendaki oleh si penanya. Jadi jawaban yang lebih luas cakupannya dan lebih penting bagi si penanya. Seperti perkataan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang bangkai bangkai ikan. Rasulullah jawabannya apa? Di mana hukum makan daging ikan misalnya? Oh, enggak apa-apa, halal itu. Oh, jawaban kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang lebih luas cakupannya. Rasulullah mengatakan apa? Huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Jadi air itu, laut itu, wat tahuru ma'uhu, airnya suci, wal hillu maitatuh, bangkainya juga halal, boleh dimakan. Tidak ikan jenis yang dipertanyakan aja, tapi segala yang ada di laut itu, jenis binatangnya, semuanya halal bangkainya. Jadi dia tanya dan dijawab dengan kaitan airnya yang merupakan berkaitan tentang ibadah seseorang. Wal hillu maitatuh wat tahuru ma'uh. Jadi airnya suci, boleh dipakai untuk bersuci. Adapun bangkainya boleh dimakan. Jadi pertanyaannya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang lebih luas dan lebih dibutuhkan oleh si penanya. Begitu juga di sini Allah Subhanahu wa taala ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah tentang kejadian bulan itu, Allah jawab dengan jawaban yang lebih dibutuhkan oleh si penanya, lebih dipentingkan oleh si penanya, yaitu bahwasanya rembulan itu adalah tanda untuk kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menentukan. Jadi ada hikmah di situ, hikmah dijadikan bulan mengecil, membesar, mengecil lagi untuk perhitungan tanggal. Ramadan Anda mulai ketika Anda melihat hilal, kemudian akan berakhir ketika hilal terbit, telah menunjukkan 1 Syawal. Begitu juga ketika kalian berinteraksi muamalah dengan manusia, adakan suatu perjanjian dan lain sebagainya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan itu mudah bagi orang awam. Ketika hanya melihat bulan, semua orang bisa. Ini adalah hikmah. Jadi Allah jawab dengan jawaban yang lebih dibutuhkan oleh si penanya. Di sini juga ada suatu sifat yang harus kita tiru dari kalangan para sahabat. Ketika menghadapi sesuatu hal, mereka segera berlari kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika menghadapi sesuatu masalah, suatu pertanyaan, mereka bertanya kepada Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana tanggapan syariat ini mengenai kejadian ini? Jadi begitulah kita harus meniru para sahabat ketika kita berhadapan dengan suatu permasalahan yang baru, atau yang sebelumnya kita tidak tahu, atau permasalahan itu sudah ada namun kita tidak tahu. Seharusnya itu diletakkan di bawah mizanus syariah, di bawah timbangan syariat. Syariatlah yang akan menghukumi apakah itu boleh dan tidak boleh. Itulah takwa itu. Sejauh mana kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu sifat fenomena pada saat itu yang terjadi para sahabat ketika keimanan itu sudah merasuk dalam jiwa mereka. Ketika Muhammad itu sudah mereka pahami sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariatnya harus diikuti. Mereka kembalikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti terlihat berkaitan tentang
perilaku atau kebiasaan orang-orang kafir waktu itu ketika mereka pulang dari safar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah hikmah di balik diciptakannya bulan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awalnya mengecil, kemudian membesar, kemudian mengecil lagi. Itulah hikmah di balik penciptaan rembulan itu. Kenapa tidak Allah jadikan aja bulat dari awal sampai akhir? Terlepas dari fenomena kenapa dia bisa begitu dari sisi ilmu perbintangan. Tapi itu semua di atas tadbir, peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ada yang bisa keluar dari tadbir atau peraturan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini dan terhadap manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman masih dalam ayat yang 189, "Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Jadi bukanlah suatu kebaikan bahwasanya kamu mendatangi rumah kamu, masuk ke rumah kalian melalui pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Jadi kebaikan itu adalah siapa yang bertakwa. Terletak pada takwa itu. Jadi ini barometer ya, tasawur, gambaran tentang sesuatu hal. Di sini mulai terbentuk penggambaran tentang suatu hal baik dan buruk. Kapan sesuatu hal dikatakan baik dan buruk, suatu perbuatan dikatakan baik dan buruk? Apabila kita sudah tersibghah, tercelupkan dengan tinta iman, jiwa kita ini dengan tinta iman, dengan tinta Al-Quran dan hadis, maka barometernya tasawur kita, gambaran kita tentang sesuatu itu senantiasa bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika melihat sesuatu, mi'yarnya, standarisasinya, standar ukurnya, bukan hawa nafsu lagi. Jadi Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah ditekankan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya bukanlah suatu kebaikan karena adat kebiasaan orang jahiliyah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya mereka kalau pulang haji masuk pintu belakang, tidak lewat pintu depan. Itu dianggap suatu kebaikan menurut gambaran mereka, pandangan mereka tentang suatu kebaikan yang dibentuk oleh kebiasaan jahiliyah mereka. Tapi ketika sudah tersibghah dengan iman, tercelupkan dengan iman, pribadi-pribadi tersebut, maka tasawurnya, cara pandangnya harus dirubah. Harus melalui cara pandang Islam. Bagaimana ini pandangan Islam tentang ini? Albir ini, apakah itu termasuk bir? Kebaikan orang yang masuk lewat pintu belakang. Ini ada jahiliyah. Di sini sebab turunnya adalah ketika ada sahabat pulang haji, masuk lewat pintu depan, tidak lewat pintu belakang. Itu orang-orang mencela dia bahwa itu suatu keburukan, bukan suatu kebaikan. Ini ada jahiliyah ya. Ada jahiliyah. Nah, kita perlu letakkan ini, ada jahiliyah ini, apakah sesuai dengan mizan timbangan syariat amla? Sesuai dengan syariat amla? Apakah ini sesuai dengan syariat apa tidak? Ternyata tidak sesuai. Jadi tasawur kita harus dirubah. Cara pandang kita mengenai sesuatu, hal apapun, perbuatan, barang dan lain sebagainya, ini halal apa tidak, harus dilihat dari kacamata syariat. Ini boleh dilakukan apa tidak, ya harus ditanya kepada syariat.
Begitulah kita sebagai mukmin dan muslim mustaslim. Berserah diri artinya istislam, tunduk dan patuh kepada titah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak boleh membangkang. Kalau membangkang bahaya. Bisa keluar dari Islam. Nah, kemudian turunlah ayat ini ketika sahabat itu dicela. Oh, bukan begitu yang namanya bir kebaikan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, albir itu adalah antatul walaysal birru bi antatul buyuta min zuhuriha. Jadi albir itu bukanlah Anda datang dari rumah belakang rumah kalian, bukan. Tapi hakikat bir itu adalah walakinnal birra manittaqa. Jadi takwa itu adalah bir. Apa itu takwa? Ijtinab, imtithalu awamirillah. Kita mengerjakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan takwa. Jadi itulah hakikat bir. Jadi seandainya mendatangi rumah setelah haji itu dari belakang itu adalah perintah, maka akan masuk kategori bir karena itu perintah. Tapi di sini tidak masuk karena itu bukan perintah. Tidak ada perintahnya dari agama. Kita harus masuk lewat pintu belakang. Jadi segala sesuatunya didudukkan di atas mizan syariat. Di atas timbangan syariat. Di sinilah kita lihat bagaimana ada hikmah di sini. Kita harus berlepas diri dari budaya nenek moyang kita. Jadi Islam datang tidak menghapus semua adat kebiasaan jahiliyah. Ada yang ditetapkan. Liutammima makarimal akhlak sudah ada, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melihat itu. Adat itu adalah sesuatu yang baik, ditetapkanlah oleh agama ini, tidak dihapus. Tapi ketika itu bertentangan, ditolak. Jadi ketika Islam masuk ke suatu negeri, maka yang menjadi timbangan adalah syariat. Apabila adat istiadat dalam suatu negeri sesuai dengan timbangan syariat, ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang, kami terima adat ini. Tapi ketika adat ini mukhalif lima ja'a bihi Al-Quran was sunnah, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan sunnah, tidak boleh kita ikuti. Jadi barometernya itu adalah Al-Quran dan sunnah. Itulah pribadi sahabat, mampu mereka melepaskan diri dari adat jahiliyah, dan mereka senantiasa hati-hati. Jangan sampai perilakunya itu masih ada perilaku-perilaku jahiliyah. Sudah tidak ada lagi kata membanggakan kabilah mereka, membanggakan nenek moyang mereka, sudah tidak ada. Nah, ini yang sulit di kita ini. Terkadang berbenturan antara syariat dan adat. Terkadang adat itu menjadi pemenang. Karena ini adalah warisan nenek moyang kita. Ditanya, nenek moyangmu siapa? Agamanya apa? Hindu. Ya Allah, agamanya Hindu. Kok dibela-bela? Yang penting itu warisan nenek moyang. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengikuti nenek moyang. Yang diikuti adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembalikanlah itu kepada mizan syariat. Syariat ini sebagai timbangannya, tolak ukur sebagaimana para sahabat dulu. Padahal mereka itu, kalau mereka tidak memiliki keimanan, sudah kembali aja kepada adat, enggak usah bertanya tentang hal-hal seperti ini. Kembali aja kepada adat istiadat kita. Tidak, mereka tidak begitu. Semua dia pertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil mahid, kata para sahabat. Mereka bertanya tentang
wanita-wanita yang haid. Apa pandangan syariat? Wa yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya tentang khamr. Khamr mereka itu kan kebiasaan mereka. Yas'alunaka 'anil maisir, bertanya tentang judi. Wa yas'alunaka 'anil yatama, bertanya tentang anak yatim. Para sahabat, apakah bagaimana melakukan atau berinteraksi muamalah dengan anak yatim itu tidak ada pada adat istiadat mereka? Bagaimana berinteraksi dengan wanita-wanita yang haid itu, apakah tidak ada dalam adat istiadat mereka sebelumnya? Ada. Kemudian bagaimana berinteraksi dengan, bagaimana menceraikan istri, sikap terhadap istri yang sudah ditalak dan lain sebagainya. Bertanya tentang menggauli istri bagaimana. Bahkan Umar itu kan adat kebiasaan orang Madinah waktu itu, apabila seseorang mendatangi istri dari belakang, itu akan terjadi kaza wa kaza. Anaknya akan menjadi begini-begini. Dipertanyakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa gambaran syariat, apa pandangan syariat mengenai hal ini? Dijawablah, fa'tu harthakum anna syi'tum. Jadi datangi istrimu melalui jalan yang Anda kehendaki, tapi ada batasannya. Itulah pandangan syariat. Mereka pertanyakan tentang hal-hal tersebut karena di dalam jiwa mereka sudah ada keimanan, ingin mengetahui apa pendapat syariat dan mereka amalkan. Tidak hanya mengetahui saja, tapi mengetahui untuk diamalkan. Jadi inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Bagaimana para sahabat berlepas diri dari adat istiadat jahiliyah mereka. Adat istiadat jahiliyah maksudnya adalah yang menyimpang dari Islam, bukan adat istiadat orang Arab sana, bukan. Segala yang menyimpang dari Islam, baik dia berada di Indonesia, berada di Australia, berada di Amerika, berada di Arab, segala hal yang menyimpang dari Islam maka itu jahiliyah. Ketika di sini dibilang menyimpang dari adat-adat jahiliyah, nanti bayangan kita, oh adat jahiliyah pada masa kafir Quraisy waktu itu. Sekarang sudah tidak ada adat jahiliyah. Kita sudah hidup zaman modern. Bukan itu maksudnya. Adat istiadat jahiliyah, segala yang menyimpang dari syariat Islam. Kita harus berlepas diri dari itu kalau kita ingin menjadi muslim yang kafah. Ingin kita membentuk diri kita menjadi muslim yang bersih, yang tidak terkotori oleh kotoran-kotoran kesyirikan, khurafat, bid'ah dan lain sebagainya. Betapa banyak khurafat, bid'ah, kesyirikan. Kalau kita tidak taruh itu di dalam timbangan syariat kita, kalau kita lepas dari syariat ini, kita hidup tumbuh tanpa kita kembali kepada syariat, berapa banyak di lingkungan kita khurafat, bid'ah yang menyimpang dari Islam. Apalagi sudah dipadukan dengan agama. Jadi nanti ada perilaku khurafat yang menyimpang dari Islam, tapi dicarikan ayat-ayat yang membenarkan perilaku itu. Jadi ayat itu ditarik menjadi pembenar terhadap perilaku itu. Itu bahaya. Kalau kita tidak paham, kita tidak kembali belajar kepada sumber aslinya. Kalau sudah menjadi keyakinan, sulit berubah. Kalau orang yang mencuri, berzina, itu lebih mudah untuk dirubah. Ini kalau kita banding-bandingkan ya. Di antara pelaku, orang yang meyakini sesuatu yang salah dan meyakini itu sebagai bagian dari syariat, itu sulit. Karena itu sudah masuk dalam kategori keyakinan. Sementara si pencuri ini, dia mencuri, dia yakin bahwasanya perilakunya itu menyimpang dari syariat. Si penzina berbuat zina yakin bahwa zinanya itu menyimpang dari syariat. Sedangkan si pelaku yang ini yakin dengan perbuatan sesatnya itu, tetapi
itu adalah benar menurut kacamata syariat yang dia pahami. Bahaya, sulit. Jadi itulah bahayanya. Maka kita kembali belajar kepada sumber aslinya, pemahaman salaful ummah. Salaful ummah itu maksudnya adalah generasi sahabat, kemudian generasi yang datang setelah sahabat, kemudian generasi yang datang setelah generasi yang datang setelah masa sahabat. Kalau dikatakan generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, itulah generasi emas. Khairul quruni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarni, sebaik-baik masa itulah masaku, orang yang hidup pada masaku. Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kemudian generasi yang datang setelah sahabat, kemudian generasi yang datang setelah generasi yang datang setelah sahabat. Itulah namanya salaful ummah, salafus saleh, yang sering kita dengar. Itulah yang harus kita ikuti. Pemahaman mereka, cara mereka memahami nas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah barometer para sahabat melihat sesuatu itu baik dan buruknya. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah ketakwaan. Yaitu ijtinabu nawahi, imtisalu awamiri, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Waqtul buyuta min abwabiha. Nah, di sini ada perintah sekarang. Datangi rumahmu. Kalau kamu masuk rumah, masuklah lewat depan. Jadi sudah tidak boleh lagi masuk lewat belakang. Sudah jelas ini perintahnya. Perintah. Jadi perilaku orang meyakini, bukan tidak boleh. Misalnya saya masuk lewat rumah karena pintunya gak bisa masuk lewat depan karena ada sesuatu lain hal, itu lain lagi ceritanya. Ini dia meyakini itu adalah bagian dari agama. Tidak boleh. Kalau ada sebab misalnya pintunya tertutup di depan, harus lewat belakang, itu lain lagi ceritanya. Kalau kita yakini ini adalah bagian dari agama, bahwasanya ini adalah perintah, bahwasanya di situ ada pahala kalau kita melalui pintu belakang setelah kita pergi haji. Kasusnya beda. Ketika dia pergi haji, pulang haji misalnya, ada sesuatu dan lain hal di depan rumahnya yang tidak memungkinkan dia masuk lewat depan, kemudian lewat belakang, itu boleh. Itu kan dia tidak meyakini itu adalah bagian dari ajaran, dari tuntunan. Yang salah itu ketika meyakini itu adalah sebagai tuntunan agama. Jadi perintah waqtul buyuta min waqtul buyuta min abwabiha. Masuklah kamu lewat depan rumahmu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kamu menjadi orang-orang yang sukses, yang selamat, falah. Jadi takwa itu adalah jalan untuk kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jadi wattaqullah, ittaqullah artinya apa? If'alu ma amarakum bih, kata Ibnu Katsir. Perintahlah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Watruku ma nahakum anhu. Jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi sukses, selamat. Ghadan idza waqaftum baina yadayhi, kata Ibnu Katsir, besok ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, fayujzikum bi'a'malikum 'alat tamam wal kamal. Allah akan membalas apa yang telah Anda perbuat dengan sebaik-baik balasan, dengan sesempurna-sempurna balasan. Jadi takwa itulah albir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah gambaran bir, kebaikan menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah. Jadi intinya adalah perintah dan larangan. Kalau sesuatu itu diperintah, maka di situ adalah ibadah. Berusaha, kenapa Anda berusaha? Kenapa Anda mencari penghidupan? Karena itu adalah ibadah. Saya melakukan ini karena ini perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah, maka itu adalah ibadah.
Ketika itu ibadah, maka saya akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi Islam tidak mengajarkan pemeluknya menjadi pengangguran, pemalas. Karena bekerja dengan giat itu adalah bagian dari Islam. Karena apa? Karena ada orang yang menjadikan berpura-pura menjadi miskin padahal dia rakus terhadap kekayaan. Dia miskin, tampangnya tidak mau kerja, tapi dia minta sama orang. Ini orang-orang yang sufi kebablasan. Iya, dia zikir, ibadat, seperti dia tidak butuh makan dan minum. Dari mana dia dapat makan dan minum? Dari minta sama orang, nunggu sedekahnya orang. Ini orang-orang yang bersembunyi di balik kemiskinan. Orang yang menampakkan dirinya tidak butuh terhadap harta padahal dia rakus terhadap harta. Jadi dia miskin, tidak butuh, tapi dia minta sama orang. Jadi Islam mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan dunia. Kalau kita nanti insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini membutuhkan perjuangan fisik, materi, kemudian ruh. Itu semua tergabung dalam jihad. Jihad itu tidak bisa hanya fokus pada ruh saja. Kemudian tidak ada materi. Butuh strategi, kemudian butuh peralatan, kemudian butuh pelatihan. Sehingga jihadnya sukses. Bayangkan kalau loyo semua, nggak pernah makan semua. Tidak bisa beli senjata karena tidak punya duit, tidak bisa berinovasi karena tidak belajar. Ya habislah jadinya kita digempur sama musuh. Jadi demikian. Jadi segala sesuatunya ibadah itu apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Kita jauhi apa yang dilarang, kemudian kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah makna takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu Isya sudah tiba, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini diberikan berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.